Museum kan saja ini Habib Rizik ini, kasih masuk di museum, suntik mati saja, bikin pusing saja ini. Nggak bisa bantu ini negara, nggak bisa hadirkan ketentraman, kedamaian kok. Riaknya itu perang. Pergilah kau di Suriah sana, ya, bergabunglah dengan ISIS tuh, biar nampak jagomu itu. Jangan orang-orang pribumi kau adu domba. Kau ini penjajah kah? Sisa-sisa Belanda kah kau ini? Atau Jepang kah kau ini? Kalau kamu perang, kalau merasa itu rasmu itu terpojok, tersisih, kumpulkan rasmu, ajaklah rasmu perang dengan kami orang Nusantara. Nah, itu baru benar, baru pas. Ayo, saya juga mau itu. Kalau Habib Rizik mau pimpin ini orang imigran perang dengan orang Nusantara, saya juga mau. Ayo, begitu. Jangan dipandang kami orang Nusantara kecil-kecil begini, ya. Kakek moyang kami itu mengejar betul penjajah dengan bambu runcing, tahu kau? Sok-sokan perang pring prung perang pring prung. Nggak ada bahasa lain yang lebih baik, lebih manis. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Peranglah kau di Afghanistan sana. Dengan adanya kalian, ya, ceramah-ceramah menghasut, ceramah-ceramah provokatif. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data mana? Data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab, udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah jadi umat Rasulullah, fastabiqul khairat, kita juga menghargai kok. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian apa namanya, mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin. Muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korbannya akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan, kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia dengan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, pengen membongkar, merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak gitu. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan, edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, Puan, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Kenapa? Sebabnya jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI komunis, berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontokan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zamannya komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta, Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen,
Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka, dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalau harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Jadi yang bisa berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap layanin. Nah, ya. Lantas kira-kira adalah apa terus yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabilillah berkaitan dengan ajakan perang? Wa'iddu lakum min quwwah. Wa'iddu lakum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka satu adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Dibuat itu Laskar Sabilillah sampai PBI untuk membentengi bangsa ini, supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi. Jadi mereka nggak berani. Setingkat itu aja, orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebobolan kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dalam PBI dan Laskar Sabilillah adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, yang diberkahi oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hak, bagaimana yang batil, maka kalian ini harus menyusun, harus pandai. Al-qital khid'ah, yang namanya peperangan itu adalah strategi. Maka itu yang pintar strateginya. Kalian kekuatannya diperbanyak. Apa betulnya kalau perjuangan ini perjuangan kebangsaan, ini sebetulnya adalah hak rakyat Indonesia. Sebetulnya yang harus bergerak adalah rakyat Indonesia. Jadi kita ini hanya untuk mengawali dan mengawal, hanya untuk membentengi supaya masyarakat Indonesia bisa memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan haknya, harga dirinya, sejarahnya, leluhurnya, membentengi negara dan tanah airnya, membentengi para ulama dan kiainya dari ajaran-ajaran ba'ali yang nggak benar. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang mari kita sapu-sapu bersih sedikit demi sedikit di daerah-daerah masing-masing pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin daripada para ba'ali dari Hadramaut. Ini sudah diisyaratkan kepada Bung Karno zaman dahulu. Bung Karno menyebutnya Hadramautism, gerakan Hadramaut. Itu karena memang sudah terbukti mereka semua adalah memang genetika Yahudi, dan mereka juga karakternya juga tidak begitu beda dengan Yahudi-Yahudi yang ada di luar negeri. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pernyataan para ilmuwan-ilmuwan itu. Kita harus hati, karena yang berbicara bukan orang sembarangan, itu ilmuwan, saintis. Maka kita harus hati-hati, dan kita juga persiapan kekuatan. Maka ketika ada sesuatu, saya minta kepada Laskar Sabilillah, bentengi bangsa ini, bentengi negara ini, dan minta kepada rakyat, bentengi rakyat, minta kepada rakyat, diadakan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada rakyat, bahwa negara ini perlu benteng, bangsa ini perlu tameng, bangsa ini perlu ada yang membela, leluhur kita perlu ada yang membela, membentengi. Ya ini siapa? Ya kita ini. Makanya kalian memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mulai sekarang sedikit demi sedikit sapu bersih, menyapu apa halaman-halaman kita dari kotoran-kotoran pengaruh-pengaruh ajaran ba'ali yang nggak benar, yang caci maki kepada pemerintah, caci maki, adu domba, adu bronga kepada masyarakat, adu domba kepada rakyat Indonesia, mencaci maki para ulama, para kiai, apalagi menfitnah kiai NU, menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan yang lain asal tidak sama dengan mereka, dijelek-jelekan, dikafir-kafir, mengkafirkan orang. Ini akidah ini, seperti ini, ajaran seperti ini, doktrin seperti ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bisa akan hancur nanti. Mudah diadu domba, mudah dirusak, mudah perang. Nanti bisa-bisa Indonesia sama seperti Timur Tengah. Jangan sampai terjadi. Ini bentengnya kita. Makanya kepada bangsa Indonesia seluruhnya, saya mohon, saya menghimbau dari Sabang sampai Merauke, wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menampilkan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana itu ba'ali, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, sikap tingkah laku bagaimana. Bahkan tadi ada kabar katanya ada penculikan. Itulah Allah sudah menunjukkan kepada kita. Lalu la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan marah, mikir kita. Gunakan, karena agama kita agama logik, agama ilmu. Kita berpikir sama-sama. Ini kalau sekali demikian bagaimana? Kita harus bagaimana? Sebab ini bangsa ini tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh PBI dan Laskar Sabilillah, tapi harus semuanya bersama-sama. Karena bangsa ini milik bersama. Maka dari itu mari kita bekerja sama, mari kita rame-rame rantas, malam-malam putung, rapatkan barisan,
Kita semua kesatuan dan persatuan, bela itu NKRI, bela itu Merah Putih, bela itu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, bela itu pemerintah yang sah, bela itu rakyat, bela sejarah leluhur kita, bentengi dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena sangat berbahaya. Ini provokasinya sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab nggak? Nggak mungkin lah. Bertanggung jawab kira-kira. Kalau seumpama ada korban itu, seumpama di Jawa Timur waktu kemarin terjadi, atau di Jawa Tengah atau di Cirebon terjadi, kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab tidak? Tidak. Nah, akan bertanggung jawab. Ini yang korban nanti rakyat kita. Makanya saya minta juga kepada pemerintah supaya bersikaplah, ditegasi orang semacam itu, karena orang semacam itu merusak tatanan kebinekaan, tatanan kemasyarakatan dan rakyat Indonesia. Ini tanya satu lagi nih Gus, berkaitan dengan masalah doktrin sesat yang diajarkan oleh para Pahlawi. Ini jelas satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Ya. Kira-kira Gus Abbas selaku menjadi pembina ataupun pendiri dari Laskar Sabilillah, kiranya pihak apa yang bisa diharapkan agar pemerintah juga ikut berkecimpung, yang termasuk di dalamnya ada sebuah pembelokan sejarah. Apakah dari PWI punya rencana mendesak kepada pemerintah agar pemerintah bisa menerbitkan buku sejarah yang disepakati oleh para pakar sejarah, para pakar ahli nasab, sehingga bisa dijadikan kurikulum yang nantinya diajarkan ke semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Untuk apa ini tujuannya? Terutama untuk membentengi anak bangsa kita agar tahu sejarah yang sebenar-benarnya. Kiranya apa Gus Abbas? Ya, arah ke sana. itu memang PWI itu mau diarahkan ke sana. Ya. Apa yang disebut bahwa bangsa ini harus ada yang membentengi. Ya. Sejarah ini harus ada yang membentengi. Maka PWI Laskar Sabilillah itu harus ada dan harus diwariskan kepada anak cucu kita di Indonesia untuk membentengi bangsa. Mohon maaf sebesar-besarnya, ngapunten, sebetulnya itu semua adalah tugas yang kita harapkan dari pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi dalam sampai detik ini kita semua tidak mengalami kepuasan daripada hasil-hasilnya. Ternyata banyak pembelokan sejarah, jangankan sejarah Indonesia, sejarah NU pun dibelokkan dan masuk di NU online. Itu kan berarti sudah nggak open pengurusnya. Jadi kita udah nggak bisa mengharapkan kalau begitu. Kalau seumpama sampai terjadi seperti itu tuh, apalagi beberapa pengurusnya juga masih banyak ambivalen dan banyak muhibbin. Maka kita PWI harus berdiri sendiri. Mari kita melangkah dengan kaki kita sendiri. Mari kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Mari kita rame-rame lantas kita bekerja sama. Sungkuyungan, patungan kita. Nggak usah kita mengharapkan satu berbaik hati orang lain kepada kita, nggak usah. Barangkali nanti ada dana sumber dana pada akhirnya menyesatkan kita, pada akhirnya membelokkan kita, pada akhirnya ada tujuan-tujuan yang menjauhkan kita dari tujuan asal untuk perjuangan. Nomor selanjutnya, masalah pendidikan ini memang harus ada seperti itu ya. Maka insya Allah nanti pada akhirnya ke arah situ kita. Di antaranya adalah kita nanti mengusulkan ke pemerintah. Sekarang itu ada bukunya lagi disusun oleh tim PWI Laskar Sabilillah tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah kewalisoan. Nah nanti insya Allah akan diusulkan bagian daripada kajian sejarah Indonesia nanti di pemerintah. Insya Allah kalau sudah selesai bertemu dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Pak Prabowo. Tapi kita harus siap-siap. Kalau belum siap-siap ya jangan. Sebab apa? Sebab ini rakyat harus tahu, anak cucu kita jangan kehilangan sejarah. Kita ini lagi berpikir tentang bangsanya, tentang negaranya. Kita ingin menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita. Ya. Kemudian kok mana diajak perang sih gimana? Urusannya apa dengan perang, ya kan? Tapi kalau ditantang-tantang perang, kalian nggak usah takut kalian. Kalian kalau seumpama dari rakyat Indonesia nggak usah takut kalian. Sekali kaki melangkah dengan pantang mundur walaupun secengkak, ya kan? Apalagi golongan pecundang semacam itu. Orang-orang yang semacam itu yang sekarang yang nantang kalian, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merongrong Pancasila, orang-orang yang merongrong NKRI, orang-orang yang merongrong pemerintah, orang-orang yang selalu bikin gaduh, bikin fitnah di Indonesia ini, negeri ini. Jadi kalau semua tidak ditangani oleh kita, tidak ada pasukan khusus untuk menangani mereka, itu sampai kapan mereka akan hidup? Maka kita buat pasukan di sini untuk menghadapi mereka. Jadi kalau semua kita sudah buat pasukan, kita sudah menegakkan kaki kita di atas bumi Indonesia, maka kita tidak boleh ada rasa takut dan mundur walaupun satu jengkal. Apa sebab? Ini bangsa dan negara, ini leluhur dan sejarah, harus ada yang membela, harus ada yang membenteng. Dan kita ini yang memberikan sekarang. Ayo kita bekerja sama nanti dengan pemerintah
bekerja sama dengan TNI, jangan lupa bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah, dari mulai aparat desa, dari mulai Pak Camat, dari mulai Pak Bupati. Jadi yang erat hubungannya kalau ada apa-apa soal ke sana. Karena pergerakan kita ada pergerakan kebangsaan dan untuk menyelamatkan bangsa dan anak bangsa dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Ya. Terkait intimidasi dan persekusi. Kalau seumpama ada intimidasi dan persekusi, ya adalah intimidasi dan persekusi, baik itu dari Muhyiddin atau dari Ba'ali, kalian langsung bergerak, cari itu orangnya, langsung ambil, bawa ke polisian, yang suruh nangani polisi. Atau seumpama kalau ada Ba'ali yang mengintimidasi, dari Ba'ali cari itu orangnya sampai kena, tangkap, bawa itu ke polisian. Jangan diam kalian, karena ini adalah bangsa-bangsa kalian, ini negara-negara kalian, jangan diacak-acak oleh orang nggak benar. Jangan mau diinjak-injak kalian tuh harga dirinya. Ya, siap. Ya. Baik, tapi kalian bekerja sama dengan pemerintah, dengan TNI dan kepolisian. Karena ini adalah kita tidak mungkin bisa berjuang sendirian, harus bersama-sama. Ya, jadi kita pasang mata, pasang hati, kita buat benteng di khususnya yang ada di Pekalongan ini kan, itu dibuat benteng-benteng. Segera dibentuk sampai kecamatan, sampai desa, sampai kampung, dibentuk PWI Laskar Sapila supaya punya kekuatan bisa untuk memblokir dan membentengi bahasa Indonesia ini. Terus mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, bisa Gus dipersilahkan. Cukup Pak? Cukup ya. Sebagai closing statement, ya baik. Ya sekarang saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang rukun, yang damai. Insya Allah masalah yang berkaitan dengan nasab ini nanti kita masih gali, kita masih gali, dan doktrin-doktrin ajaran yang didengungkan, diajarkan oleh Ba'ali, mari kita mulai sekarang bersih-bersih sedikit demi sedikit. Disapu bersih sedikit demi sedikit ya. Bukan dengan ekstrim, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara ilmiah. Ini nggak benar, ini nggak benar. Dibersihkan. Kampung-kampung kalian sudah dibersihkan supaya kita kembali lagi kepada ajaran leluhur, ajaran Islam rahmatan lil alamin, ajaran para ulama, para kiai, dari mulai ulama-ulama Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Maluku, Ternate, sehingga kita itu bisa bergabung dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila, lambangnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita harus rawat, kita harus jaga. Kalau ada orang-orang yang coba-coba untuk merongrong, menjelek-jelekan atau meremehkan, kita sebagai bangsa jangan tinggal diam. Kita hadapi dengan gentle. Kita hadapi mereka semua. Itu adalah perjuangan yang sejati, dan itu adalah leluhur mewariskan itu semua kepada kalian, cucu-cucunya. Maka cucu-cucunya jangan cuma bisa berpangku tangan melihat negara dan rakyatnya dan bangsanya dihancurkan oleh orang. Kalian harus mampu, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan untuk itu semua. Bangsa Indonesia harus bisa keluar daripada fitnah Ba'ali, harus bisa keluar daripada doktrin-doktrin ajaran sesat semacam itu, dan dalam masalah ini maka orang Indonesia harus mampu menghadapinya. Maka dari itu seluruh rakyat Indonesia tetap silaturahim, tetap bersatu, kesatuan dan persatuan. Kalau ada provokasi daripada kawan Ba'ali dan Muhyiddinnya, baik ini provokasi memecah belah antara pemerintah dengan ini, kadang-kadang ada narasi jelek terhadap masalah kepolisian, terhadap TNI, terhadap pemerintah. Jangan kalian terpancing, jangan terprovokasi. Itu adalah upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita dari dalam. Ya, jadi kita tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Pancasila. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin, naungan kembali kepada Khitah Nahdlatul Ulama, itu orang NU ya. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut dan ngejak perang, menjelek-jelekan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena itu mulutnya kotor.
itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah buat kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Ngaku putu nggih sanes putune bejo ne Mbak Alwi ngendika aku putune Mbak Bejo wis umbar nemen gak open gak urus. Ngaku putu sanes putune Situ Gimin, tapi ngaku putune Kanjeng Nabi khairil bariyah, makhluke Gusti Allah yang paling utama, khairi afdhalil anbiya wal mursalin wa afdhalil makhluqat alal itlaq, makhluk paling utama, pimpinan para nabi para rasul, nabi rasul sing paling utama. Maka dari itu siapapun gak mesti Ba'alwi, termasuk Ba'alwi mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka ulama dan orang Islam wajib memverifikasi niki tiang leres napa boten, niki wajib sampean supaya tidak terjadi fitnah. Sampai nu keplok ya apa, aku lagi ngomong dikeploki terus sampe. Ono kiai lagi wetenge kempong kluweh kemana dikeploki terus. Gini apa mboten? Faham napa paham? Lah kados ngoten para cara berpikirnya seperti itu. Nek provokasine Ba'alwi Berhabi ubar mawon, resiko ngaku putune Kanjeng Nabi harus dibahas. Le panjenengan ngaku niku niki dawuhe Sitarjo gak open gak urus, tapi angger iki dawuhe Kanjeng Nabi wajib dititeni, wajib diverifikasi, wajib diteliti. Ini dawuhe Kanjeng Nabi sahih napa mboten? Niki jenenge riwayat hadis. Benten Pak, kaitane kali Kanjeng Nabi bari yang sanese benten. Niki sing disebut at-taraqub niku minat taqwa. Apa sampean melotot-melotot ning aku? Nek imakmu ora melotot tetok wong serumpung iki. Nggih napa mboten? Faham napa mboten? Para syarek, para sedulur, ngantos para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah niku boten sekedar al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah, termasuk al-ihtimam bima yata'allaqu bil ulama'i wal awliya as-salihin. Mila disebut dzikrul ulama min asbabi fathis samawati wal ard. Wa inda dzikrihim tuftahu abwabus samawatil 'aliyah. Ketika diceritakan tentang masalah para ulama, kaitannya bari para kiai, ceritane perjuangannya para kiai para ulama, lahir dan perjuangan nuntut ilmune sejarah, biografine dipun ceritane, ketakwaan akhlaknya dipun ceritane, kelebihannya diceritakan. Tuftahu abwabus samawatil 'aliyah, pintu langit dibuka marang Gusti Allah. Kenapa? Karena ihtimam bima yata'allaqu bis sholihin wal ulama'i wal auliya, nganggep penting perkara sing kaitane bari wong saleh, bari para ulama para wali, niki tembus sanate wonten al ihtimam bi rabbil alamin, nganggep penting marang pangeran. Paham napa mboten? Mila wonten sanate Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Qadiriyah tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqsabandiyah adalah Imam Bahauddin Muhammad bin Ahmad Al-Waisi Al-Bukhari An-Naqsabandi. Para syarek, para sedulur sedaya mawon, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku ngagung-agungan tarekat Qadiriyah. Dipun turunaken dumateng murid. Sapa murid? Imam Abu Madyan Syu'aib Abu Madyan Al-Maghribi. Niku Abu Madyan dipun turunaken dumateng murid, yaiku adalah murid Imam Muhammad Harazim. Muhammad Harazim dipun turunaken dumateng muridipun Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh dipun turunaken muridipun teng muridipun yaiku Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili ingkang kagungan tarekat Syadziliyah. Mereka menjaga sanad. Ini termasuk ihtimam bima yata'allaqu bi tariqi rabbil alamin, menjaga penting dalam sing diajari dumateng pangeran, termasuk Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kayak zaman saiki sing kaitane bari Ba'alwi ku kayak NU kecing nemen ya.
Marah pengurus NU ini gak wani. Padahal ini masalahnya kaitannya dengan agama. Dan kebatilan mereka sudah di depan mata. Bukan fitnah, bukan hoax, sudah depan mata. Batil itu ajarannya juga melenceng. Kenapa tidak beresi? Ya sampean siap dilandak marang Gusti ngomong keteng kuburan ditakoni sampean. Siap-siap jawab sampean. Niki jawabnya nopo? Nggih tergantung sampean. Sing penting kula pun usaha kok. Di antawis yang mendirikan PWI Laskar Sabilillah iku min ba'dil ikhtiar termasuk usaha kula. Kina mboten? Iki kaitane kali Kanjeng Nabi, Pak. Abdul Hasan Asy-Syadzili niku gak ada guru di antara Imam Al-Wasiti saka Irak. Mazhab Syafi'i di antarane guru malih wonten Maghrib yaiku Imam Ibnul Masyis ingkang kagungan selawat Masyisiyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili niku di antawis panduane niku adalah kitab Al-Mafakhirul Aliyah fi Thariqat Syadziliyah niku panduan Thariqat Syadziliyah ajaran saka Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili nurunaken murid yang niku adalah Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi kagungan murid Ibnu Athaillah As-Sakandari ingkang kagungan Syarhul Hikam. Syarhul Hikam niki dipun damel nazam dumateng seorang ulama besar madhab Qadiriyah Naqsabandiyah Mbah Yai Muslih Meranggen. Para sirih para sedulur sedaya mawon. Mila para sirih para sedulur sedaya mawon niku panjenengan kisami Naqsabandi Ahroriyah, Naqsabandi Mujaddadiyah, Naqsabandi Mujaddadiyah, Khalidiyah, Naqsabandi Khalidiyah. Sanate sami nyambut dumateng Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nek nurunaken Imam Abu Yazid Al-Iski, Thariqat Bustamiyah, Thariqat Iskiyah, nurunaken Thariqat Wujudiyah niki asal kekancingan Thariqat Satoriyah kari Naqsabandiyah. Milo Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi kalian Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli wonten dumateng Sumatera Barat niku ngalap tarekat dumateng Mbah Ali, wonten dumateng Mbah Nawawi, wonten dumateng Sumatera Barat tarekate Khalidiyah. Tolabus Sanadil Ali ngalap tarekat dumateng gurune Mbah Nawawi, wonten dumateng Mekah Syekh An-Nabhani Al-Khalidi dadi tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yaiku tersebar ana ning Indonesia termasuk sing nyebaraken Mbah Hasyim Asy'ari. Aku cerita kaya ki yang ngesel-ngeseli cangkem tok ngerti ora itu. Wong serumpung ya ngertos napa mboten? Ah wis ashabul mantuk. Para cerek para sedulur sedaya niku. Para cerek para sedulur niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saka gurune sinten gurune? Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi saka gurune yaiku adalah Imam Abul Husain Al-Hukari. Abul Husain Al-Hukari saka gurune yaiku Imam Abu Farad At-Tartusi. Saka gurune mali Imam Abu Bakar As-Sibli Qutbul Aqtab niki sing nyebaraken tarekat wujudiyah dumateng dadi Naqsabandiyah kali Satoriyah tarekat wujudiyah. Mila wonten di antara siiripun Imam Abu Bakar As-Sibli ingkang paling terkenal adalah falamma aranil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makani. Ketika engkau memberitahu aku melalui wajdunku maka bahwa engkau selalu ada di sisiku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Wujudmu ada di mana-mana, bukan zatmu ada di mana-mana. Baina zat wal wujud niku benten. Mila Imam Muhammad At-Tijani menulis kitab Ahlul Haq Al-Arifuna Billah niku nyitir tentang masalah judul apa? Mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatiz zat. Apa bedone wahdatul wujud kali wahdatul zat? Jawabe wahdatul wujud harus dilakukan oleh orang yang beriman. Wahdatul zat mustahil musyrik. Dadi sing dimusik-musik maring wong Jogja Magelang niku wahdatul zat saneh wahdatul wujud. Nek wujud niku harus. Mila Naqsabandiyah niku wahdatul wujud. Napa niku Naqsabandiyah? Niku kula yakin sing ngalap tarekat Naqsabandiyah niku artose Naqsabandiyah niku dereng paham niku. Kula badhe tanglet teng kiyaine sampeyan Naqsabandiyah napa niku Gus? Naqsabandiyah itu an-naqas wal band. Nggih napa mboten? Naqas band niku bahasa Persia, bahasa India. Aku ning India 6 tahun dadi ngerti basa India.
Dadi Kiai NU sing ngertos bahasa India mung aku tok. Pokoknya Pak Yai Said kalah ning aku ora bisa bahasa India iki. Mungkin apa mboten? Kula niku lek ana film India kula nggih ngertos tong bahasa India Pak. Mere mungki gangga ortere mungki jamnaka bol rada bol sanggem hoga kenehi are bol rada bol sanggem hoga kenehi kula temangkut-mangkut ngertos ati mere satya kiserehi metu jepangkel banai मेरे जैसा तेरा दीवाना मैं तुझे पागल जमानी देखा पड़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं बोल rada बोल sanggem hoga ya angker kayak ke sampean sing penak aku sing ngotot-ngotot terus mungkin apa mboten aku ngerti bahasa India bad niku artose nopo bad niku artose nutup. Nek seumpama pintu bahasa India darwaza, ye darwaza bankaro, tutup pintu. Nek seumpama tiangnya sepah, ye darwaza bankarye, nyuwun sewu niku pintune ditutup. Niku ngeke bankarye, ban niku artose tutup. Nakes niku basa napa? Basa Arab. Anakes artose ngungkir. Ngukir apa? Ngukir wujud Gusti Allah di dalam setiap makhluknya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Ne panjenengan boten saged mirsani onta, saged napa ayam Bangkok. Afala yanzuruna ilal ayam Bangkok kaifa khuliqat wa ilal jaran kabeh makhluk Gusti Allah bagaimana langit diciptakan, bumi dihamparkan, kemudian gunung ditancapkan, ditegakkan, ditinggikan. Iki para ulama tafsir termasuk Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari, seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah ingkang kagungan kitab Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran ngendika ay ma wara'a dzalika ay ma wara'al mawjudat wujudullah. Maksudnya di setiap sesuatu ingkang dipun ciptakan dumateng Gusti Allah makhluk, di belakang penciptaan makhluk, di belakang adalah makhluk dilalatun ala wujudillah wa wahdaniyatih, menunjukkan ada wujud Allah dan wahdaniyah keesaan Allah. Sampeyan kita saged ngukir Gusti Allah teng makhluk, nen boten saged berarti panjenengan dereng Naksabandiyah. Datuk le panjenengan ningali gunung ketinggal niki panjenengan kekemutan Gusti Allah harus sebagai orang yang akil, boten ghafil, boten mughafal, boten naim, boten napa-napa, boten tiang sing muskir, mabok ora, panjenengan eling, yakmutan melek panjenengan akil berakal, faqih napa maning faham, arif ngertos. Kedah saged mirsani di balik penciptaan gunung ana Gusti Allah, ningali gunung kemutan Gusti Allah, ningali langit kemutan Gusti Allah, ningali ayat-ayat Gusti Allah, makhluk Gusti Allah kemutan Gusti Allah. Bahkan Gusti Allah ngendika wa fi anfusikum afala ta'qilun. Ayat-ayat Gusti Allah ben sampeyan ora lali marang Gusti Allah, gak usah ado-ado lagi kali gunung ning awak dhewekmu kowe angger dititeni kowe ora bakal lali marang Gusti Allah, sebab itu semua min khususiyatil ilahiyah, salah satu keistimewaan kepengerananipun Gusti Allah. Nek kepengeranane Gusti Allah fi muqabalatil khususiyah boten saged lali, boten angsal. Orang yang lupa di dalam menghadapi khususiyah tapi lupa menghadapi khususiyahnya Allah, lupa sama Allah niku tiangnya setunggil. Nek tiang boten mughafal niku tiang lali adalah tiang stres, tiang edan, tiang gelok. Nomor kaping kali tiang sing tilem napa boten sadar maksi. Nek tiang sing sadar melek insya Allah mesti harus wajib nggak bisa lupa karena muqabalatul khususiyah.
Nek panjenengan mirsani wit-witan mesti kemutan Gusti Allah. Mirsani montor sampean, mobil sampean, ayam, angin, napa malih segala sesuatu perkara sing agung mesti kemutan Gusti Allah. Gak iso sampean ora kelingan, gak iso ora bisa mboten saged. Niki nek ora dicontone kayak bingung membingungkan ketambang sampean itu. Kados ngeten. Kula badhe tanggel khususiaipun Gus Dur nek ngendika napa? Gitu aja kok. Coba pancen ngendika gitu aja kok. Niku khususiae sinten? Gus Dur. Nek kula ngendika gitu aja kok repot sampean kemutan sinten? Kelingan sinten? Teringat siapa? Nek kula ngendika kembali ke laptop. Kemutan sapa? Ingat sapa? Sebab kembali ke laptop adalah khususiae tukul. Paham? Niku kudu dicontohake tukul kali Gus Dur mawon piye ki wong. Ki napa mboten? Nah semenika kados ngeten. Lek kula ngendika khususiae Gusti Allah, tapi saat khususiae Gus Dur, kula ngendika khususiae Gus Dur, tapi saya larang kalian semua mengingat Gus Dur. Saya larang. Contoh kados ngeten. Gitu aja kok repot, jangan ingat sama Gus Dur. Saged napa mboten? Ayo saged napa mboten? Ya gak bisa. Kecuali lek panjenengane pingsan, nek panjenengan stres gak inget. Tapi nek wong sadar gak iso. Gitu aja kok repot, jangan ingat Gus Dur. Saged napa mboten? Kembali ke laptop, jangan ingat tukul. Saged napa mboten? Ini namanya nakes, ini namanya wahdatul wujud. Paham napa mboten? Lah niki wujude Gusti Allah wis aja keceroan. Nek keceroan iku bahaya model kados ngeten. Mengko ngrasane sampean ketemu bari malaikat Jibril bahaya gitu. Kina apa mboten? Para sirip-rasul niku, Pak. An-naqash ban wa qulubuna mahtumatun billah. Atine kula kali panjenengan ditutup kelawan Gusti. Kelawan Gusti penggaline panjenengan itu ditutup kelawan Gusti Allah. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Abu Yazid Al-Iski nurunaken tarekat dumateng Imam Abu Bakar As-Sibli ngantos dugi tarekat Satoriyah niku dipun sebute adalah at-tajrid wa tajarrud. Itu juga diteruskan dumateng Imam Abdul Farud At-Tartusi nurunaken tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku dipun sebataken dumateng kitab An-Nurul Burhani karanganipun Imam Ja'far Al-Barzaji napa wa tariquhu tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Tajridut tauhid wa tauhidut tafrid niku asale at-tajrid wa tajarrud niku sami. Napa sih mila para surun nek kula tarekat Satoriyah niku Syekh Abdullah As-Satori alladzi ja'ala kalimat tauhid satraini yang menjadikan kalimat tauhid dua bagian niku pundhut saka sapa? Ya saka tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niki saking napa ajaran sinten? Ya guru-gurune Syekh Abdul Qadir termasuk Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ingkang kagungan tarekat Junaidiyah niku para rasul alladzi ja'ala kalimat tauhid satroni. Kalimat tauhid dijadikan dua bagian, satu la ilaha, nomor dua illallah. Menek ing geleng-gelengaken sirah menggerakkan kepala tarekat Satoriyah kados ngeten niki penggalin jenengan sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. At-tajrid wa tajarrud. La ilaha ini kalimatul itsbat bin nafyi. Ikut terus kitab Simtul Majid karanganipun Imam Sofiyuddin Al-Qushasi salah setunggal pendereke Imam Abdullah As-Satori. Imam Sofiyuddin Al-Qushasi gada guru namanya Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki gada guru Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth gada guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin gada guru Syekh Abdullah As-Satori. Imam Sofiyuddin Al-Qushasi kata murid yaitu Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani kata murid Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkil disebutnya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri sebab kindele dumateng desa Fansur. Putranipun Syekh Ali Al-Fansuri tarekote wujudiyah.
Syekh Ali Al-Farsuni niku rayine yaiku Syekh Hamzah Al-Fansuri, sastrawan Indonesia. Torekote adalah wujudiyah, mundute saka Syekh Samsudin As-Sumatrani niku torekote wujudiyah. Syekh Samsudin As-Sumatrani uga ada murid, diantaranya adalah Imam Nurul Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang India yang jadi mufti Samudra Pasai. Sultan Iskandar Muda II torekote rifaiyah tapi ngalah barokat torekoh wujudiyah. Lah Syekh Abdul Rauf As-Singkil niki gadah murid ingkang yang paling terkenal niku wonten kali setunggal Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, Sumatera Barat daerah Padang Pariaman wonten dumateng Ulakan. Nomor kaping kali Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ingkang wonten dumateng Tasik. Ki torekote wong NU. Gina mboten? Ki model kaya ke Mbak Alwi mboten gadan lho. NU niku duwe Mbak Alwi ora duwe. Kadang-kadang diceritakan sanad-sanate ngarang sedaya. Nah niku mustaqim NU luar biasa. Gina mboten? Kalimatul itsbat bin nafyi, kalimat yang menetapkan nurnya Allah, wujudnya Allah dengan membuang selain Allah. Niki sing disebut at-tajrid, ngosongaken penggali saka selaine Gusti Allah. Mila nek seumpama Thariqat Satoriyah ning gelengaken sirah mriki niku penggaline ngendika, aku niat buang selaine Gusti Allah saka atiku. Illallah niki namine kalimatul itsbat bil istitsna. Kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan pengecualian. Mung Gusti Allah tok sing ana ning ati kula. Niki sing disebut at-tajarrud, murnikaken penggali khusus ngangge Gusti Allah, sak lintune Gusti Allah mboten saged. Mila jenenge at-tajarrud, mila Thariqat Satoriyah niku nek seumpama illallah gelenge mriki teng penggali illallah niku penggaline ngendika mung Gusti Allah wonten teng ati kula. Niat buang selaine Gusti Allah saka ati kula, mung Gusti Allah wonten teng ati kula. At-tajrid wat tajarrud, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mazhab Thariqat Satoriyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek ning Serumpung niku ana meneh geleng-geleng sirah niku sembarangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki jenenge mazhab angin ribut niku. Faham napa mboten? Faham napa mboten? Para cerek para para sedulur sedaya mawon niki tarekat para sedulur. Subhanallah para sedulur. Maka dari itu para sedulur niku tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saka gurune niku adalah Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari niku adalah saking Abdul Farad At-Tartusi, saking gurune mali Imam Abu Bakar As-Sibli Qutbul Aqtab. Imam Abu Bakar As-Sibli saka gurune yaiku Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati ingkang kagungan tarekat sirriyah. Imam Abdul Hasan As-Sirri As-Saqati gada guru saka gurune sapa? Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ingkang kagungan tarekat Junaidiyah. Sing tasawufe dicepeng dumateng tiang-tiang Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Nahdlatul Ulama seluruh dunia. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yaitu adalah saka gurune Imam Ma'ruf Al-Qurhi Al-Karhi Al-Karuhi sami mawon. Imam Ma'ruf Al-Qurhi saka gurune yaitu Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Imam Abdul Wahid At-Tamimi niku saka gurune yaitu Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha saka gurune yaitu bapake Sayyid Ja'farus Shadiq. Abul Fuqaha Sayyid Ja'farus Shadiq niku saka gurune yaiku bapake Sayyid Muhammad Bagir. Sayyid Muhammad Bagir saka guru yaiku bapake Sayyid Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin saka guru yaiku bapake Sayyidina Husain. Sayyidina Husain saka bapake Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saka mersepahe Kanjeng Nabi mir Rabbil Alamin. Niki sing disebut al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rasulillah wa bil ulama'i was sholihin wal auliya'il arifin. Iku sami kali al-ihtimam bima yata'allaqu bi Rabbil Alamin, mentiakan perkara sing dianggap penting sing ana kaitane para ulama, bari para wali, para kekasih Allah napa malih Kanjeng Nabi sami kali mentingaken pangeran. Mulane Kyai Imat ngurusi nasab aja dielek-elek ni wong Serumpung.
Wong lagi ngurusi Kanjeng Nabi. Oh, no kiai kadang-kadang sing tega ngomong, aku tak ngurusi nasab tak ora penting, bagi saya itu enggak penting, dasmu gondol. Sing penting apa kowe iku? Nek sumpama ngurusi Kanjeng Nabi kok ora penting, sing dianggap penting apa marang sampean? Gina mboten? Nasab Kanjeng Nabi ku penting, Pak. Napa sebabnya para syarif para sedulur? Sebab nek seumpama nyangkok akan nasabe kelawan sahih mustaqim, insya Allah akidah agama syariat akhlaknya mustaqim, bakal sahih, bakal selamat. Tapi nek seumpama nyangkok akan nasabe gak bener, saya yakin akidahnya bakal dihancurkan oleh Allah, syariatnya rusak, akhlaknya hancur, maka agamanya pun ikut hancur. Ini yang terjadi di Ba'alwi. Wong-wong sing ora percaya guru maca kitabe. Aku wis maca kitabe Ba'alwi sangat berbahaya. Orang NU harus tahu itu. Mila akidah kata sing sesat, Pak. Napa contone para syarif para rawuh para sedulur sedaya? Contone kados ngeten, wonten dumateng kitabe, dumateng kitab Al-Hurriyah